Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, di dalam melaksanakan kewajiban kita, marilah kita terdorong oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berpesan-pesanan dalam hal kebenaran dan berpesan-pesanan dalam hal kesabaran. Para pendengar rahimakumullah, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk melaksanakan iman itu, untuk mewujudkan iman itu, kita laksanakan untuk beramal soleh, beramal kepada sesama manusia, beramal dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Para pendengar rahimakumullah, tetapi di dalam beramal kadang-kadang kita susah untuk beramal soleh. Hal itu disebabkan beberapa hal yang patut kita ketahui bersama. Sebenarnya apa sih penghalang kita manusia untuk beramal soleh? Para pendengar rahimakumullah, setiap orang Islam selalu bercita-cita ingin menjadi orang yang bertakwa, beramal soleh, masuk surga dan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Namun keinginan mulia tersebut biasanya sering hanya sebatas ucapan saja dan tidak sejalan dengan realita dalam kehidupan sehari-hari. Karena di saat yang sama justru banyak umat Islam yang sering terjebak pada perbuatan yang mengarahkannya semakin menjauh dari amal soleh. Para pendengar rahimakumullah, semua kita kalau ditanya mau hidup senang dan bahagia dunia dan akhirat dan ingin masuk surga, pasti jawabannya adalah ya.
Tetapi kalau giliran diajak beriman dan beramal soleh, maka semuanya menghindar. Hanya bicara saja, ucapan saja menyatakan takut kepada Allah, padahal tiap saat berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kalau sudah demikian, apakah hati kita sebagai manusia sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kita tidak paham lagi tentang kebenaran, tentang amal soleh, dan bagaimana tujuan hidup di dunia ini. Para pendengar rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, kalau bukan karena 5 perkara yang merusak di dunia ini, maka semua orang Islam akan berbuat kebaikan dan beramal soleh, sehingga terangkat martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa ada 5 penghalang untuk kita selalu beramal soleh. Yang pertama adalah bahwa manusia merasa senang dengan kebodohan. Artinya adalah membiarkan diri, bahkan merasa nyaman dengan ketidaktahuan dalam masalah agama, bodoh dalam agama, sebagaimana banyak terjadi pada muslim saat ini, yang setiap harinya selalu disibukkan dengan urusan bisnis, urusan berdagang, urusan pekerjaan yang begitu sibuk, bermacam-macam pekerjaan demi mencapai cita-citanya, mengejar harta, kekayaan, dan materi dunia semata. Kemudian yang kedua, penghalang kita beramal soleh adalah tamak, atau terlalu cinta dengan dunia dan takut mati. Orang ini mau masuk surga, tapi tidak siap mati karena merasa banyaknya dosa dalam hidup ini. Tidak siap mati atau gelapnya alam kubur, itu sama juga tidak mau masuk surga. Para pendengar rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang kita susah untuk beramal soleh adalah karena tamak atau terlalu cinta dengan dunia dan merasa takut mati karena terlalu banyak dosa yang telah dilakukan. Tidak siap untuk mati, tidak siap untuk masuk di dalam al-kubur yang begitu gelap, dan juga tidak siap masuk untuk masuk surga. Para pendengar rahimakumullah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, penghalang berikutnya di dalam kita beramal soleh adalah bakhil, pelit dengan kelebihan harta. Bakhil dengan kelebihan harta. Siapapun yang tamak dan merasa kurang dengan berbagai kepemilikan hartanya, selalu merasa kurang, diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berlimpah ruah, punya harta yang berlimpah, gedung yang tinggi miliknya, menjadi pengusaha atau bisnis yang sukses, tetapi masih merasa kurang, maka orang yang demikian ini pastilah akan berlaku bakhil, pelit, dan sangat sayang dengan kelebihan harta yang dimilikinya, semua yang dimilikinya, merasa
sangat sayang dengan harta benda yang dimilikinya. Ini adalah merupakan penghalang untuk kita selalu beramal soleh, yaitu penghalang sebagai seorang yang bakhil dengan kelebihan harta yang melimpah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Para pendengar rahimakumullah, kemudian berikutnya apa yang menjadi penghalang kita susah untuk beramal soleh? Yang berikutnya adalah riya, ingin dipuji, riya dalam beramal. Perbuatan riya ini adalah pamer, yaitu melakukan satu amal ibadah agama dengan maksud supaya mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan pujian dari orang lain. Perbuatan riya ini dapat juga dikatakan dengan mengharapkan nilai dunia dengan pekerjaan akhirat, mengharapkan nilai dunia dengan pekerjaan akhirat, seakan-akan melaksanakan perbuatan untuk akhirat, tapi sejatinya dia meminta untuk dipuji, untuk mengharapkan nilai dari manusia yang ada di dunia ini. Berbuat sholat, melaksanakan sholat bukan karena Allah, melaksanakan puasa bukan karena Allah, melaksanakan ibadah haji bukan karena Allah, tetapi karena mengharapkan supaya mendapatkan pujian. Kalau dia sudah mendapatkan gelar, misalkan mendapatkan haji, dipanggil sebagai Pak Haji, dipanggil sebagai orang yang khusyuk, yang istiqomah, namun di dalam hatinya terdapat riya di dalam beribadah atau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah, sehingga amal kita dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghalang untuk berbuat amal soleh. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang riya ini, tentang minta dipuji ini. Riya ini termasuk dalam kategori syirik kecil, asyirkul asghar, syirik kecil. Di dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang sangat saya khawatirkan atas dirimu adalah syirik kecil. Apa itu? Riya. Ingin dipuji, berbuat amal soleh tapi ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia lain di sekitarnya. Para pendengar rahimakumullah, berbuat riya merupakan penghalang untuk kita selalu beramal soleh, selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, berbuat riya janganlah kita lakukan. Kita berbuat kebaikan, beramal soleh benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal kita itu. Jangan sampai kita berbuat riya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang kelima, penghalang kita susah untuk beramal soleh adalah ujub. Ujub itu apa? Membanggakan diri, sombong. Ujub itu yaitu merasa diri paling benar, merasa diri paling banyak ibadahnya, merasa diri paling segalanya, merasa diri paling serba paling, membanggakan diri. Saya ini adalah orang yang terbaik, saya ini adalah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah, saya ini orang yang paling istiqomah di dalam menjalankan ibadah Allah. Itu adalah merupakan perbuatan ujub. Ujub ini bisa menghilangkan atau menghalangi untuk kita selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri paling sempurna dibandingkan dengan orang lain. Para pendengar rahimakumullah, mempunyai perasaan ujub ini
dikhawatirkan akan timbul suatu kesombongan, berbuat takabur, sombong sehingga meremehkan orang lain, sehingga menganggap dirinya paling benar, paling berkuasa, paling baik, paling kaya, dan lain sebagainya. Sombong atau takabur, membanggakan diri, bisa melahirkan adanya kesombongan yang ada pada diri kita. Padahal kesombongan itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh ada pada diri manusia. Allah yang mempunyai sifat sombong, karena semuanya yang ada di muka bumi, semua yang ada di dalam bumi, semua yang ada di dalam langit, semua yang ada di antara kedua bumi dan langit, seluruhnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan atau mempunyai sifat yang sombong. Jadi kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita sebagai makhluknya. Para pendengar rahimakumullah, biar tidak gagal paham, mari kita ulangi lagi. Jadi ada amal atau ada perbuatan yang merupakan penghalang kita sebagai manusia untuk beramal soleh. Jadi yang pertama adalah merasa senang dengan kebodohan. Kemudian yang kedua, bersikap tamak, terlalu cinta dengan dunia. Kemudian yang ketiga, bakhil dengan harta yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, berbuat riya di dalam segala beramal. Dan yang kelima adalah berbuat ujub atau membanggakan diri yang akhirnya menjadikan kita menjadi sombong. Para pendengar rahimakumullah, dengan apa yang telah kami sampaikan ini, mudah-mudahan kita selalu senantiasa di dalam berbuat, di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, hablum minan nas, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada manusia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang susah untuk beramal. Jangan sampai hal yang sudah sampaikan di atas tadi itu kita lakukan. Para pendengar rahimakumullah, di dalam perbuatan segala hal yang baik, sekecil apapun, maka nantinya akan selalu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Termasuk di dalam hal saling tolong menolong, saling gotong meroyong, di dalam segala hal itu semata-mata kita tujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita berkah, hidup kita ini sukses, hidup kita ini bahagia di dunia dan akhirat, berkah segalanya, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal soleh kita selalu kita lancarkan dengan tanpa ada rasa riya, tanpa ada rasa sombong, tanpa ada rasa bakhil dan lain sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk bagi kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu beramal soleh, sehingga penghalang kita susah untuk beramal soleh tidak kita laksanakan. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Dan kita akhiri, kalaupun ada yang salah itu datang dari saya pribadi, dan kalaupun ada yang benar
itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.